Pemirsa, dalam masa pandemi ini semua kegiatan aktivitas tidak lagi sama dengan sebelumnya. Sudah hampir 2 bulan masyarakat lebih banyak tinggal di rumah dan mengerjakan berbagai kegiatan di rumah saja. Tidak jarang hal ini menimbulkan rasa bosan karena semua kegiatan serba terbatas. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengisi kegiatan di rumah yang bermanfaat adalah bercocok tanam melalui sistem hidroponik. Dengan menggunakan metode ini, Anda dapat melakukannya di lingkungan rumah. Selain bisa mengisi kegiatan di rumah, bercocok tanam hidroponik juga bisa memenuhi kebutuhan dapur Anda dan juga bisa menjadi tambahan penghasilan. Ini adalah tutorial cara menanam bayam secara hidroponik dan beberapa tips agar semayan Anda tidak membusuk atau tidak berjamur. Nah, seberapa mudah membudidayakan tanaman dengan cara hidroponik dan apa saja keuntungannya? Kita akan langsung bertanya dengan praktisi hidroponik yang juga merupakan YouTuber hidroponik dari Magelang, Jawa Tengah, Ibu Berta Suranto. Selamat pagi, Ibu Berta. Selamat pagi, Metro TV. Waduh, Ibu Berta apa kabar? Sepertinya segar sekali, di depan sudah panen ya, Bu. Panen apa saja nih, Bu Berta? Kabar baik, hari ini saya sudah panen buncis. Tadi ini buncisnya. Kelihatan nggak? Kelihatan, dalam keranjangnya ya, Bu, itu sudah buncis. Dan itu sebelah... Nah, ini buncisnya bagus, tanpa pestisida kimia. Dan sebelah kanan Ibu, ini panen apa ini, Bu? Atau tanaman apa? Ini cara menanam kangkung yang paling mudah, siapa aja bisa. Siapa saja bisa dengan hidroponik. Nah, sebelum kita belajar nih, Bahkan bagaimana anak-anak cara juga bisa. menanam hidroponik, Bu Berta bisa dijelaskan sendiri nggak? Sebenarnya hidroponik itu apa sih? Bagaimana cara penanaman yang bisa dikatakan hidroponik itu sendiri? Jadi nomor satu kuncinya supaya bisa disebut hidroponik adalah metode menanam, salah satu metode menanam tanpa menggunakan tanah. Ya, jadi kalau masih pakai tanah nggak bisa dibilang hidroponik. Jadi karena semakin ke sini tanah semakin susah, semakin sempit untuk tanah pertanian, itu sebabnya timbul ilmu hidroponik, bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sama sekali. Jadi medianya macam-macam, ini seperti yang paling sederhana, hanya pakai baskom. Ya. Tidak ada media tanam lain selain baskom, benih, air, dan pupuk saja. Sangat mudah. Bahkan juga pakai barang bekas juga bisa. Oke, jadi bisa menggunakan barang-barang yang sederhana dari lingkungan kita sendiri ya, Bu Berta. Tapi ngomong-ngomong tentang pertama kali belajar hidroponik, Bu Berta. Ini Bu Berta sendiri dengar-dengar belajar menanam hidroponik karena takut sama cacing ya, Bu? Bener nggak nih, Bu? Waduh, ini bocoran dari mana nih, kok tahu? Nah, Ibu Berta memilih untuk menanam secara hidroponik, apakah karena itu saja, Bu? Atau memang karena ada keuntungan-keuntungan lainnya dibandingkan menanam secara konvensional? Tahun 2011 saya melihat di media sosial ya cara bercocok tanam tidak menggunakan tanah. Jadi saya belajar sendiri lewat internet, lewat YouTube dan lain sebagainya. Waktu itu di Indonesia belum banyak tutorialnya. Jadi saya cari medianya susah, cari pupuknya susah gitu. Jadi saya belajar otodidak ya, belajar otodidak bagaimana cara bercocok tanam ini. Sampai saya buat atau menciptakan sendiri starter kit untuk pemula. Jadi waktu itu saya lombakan. Jadi supaya orang-orang siapa saja tanpa pengetahuan bercocok tanam bisa menanam secara hidroponik. Jadi karena nomor satu tadi, karena saya takut cacing, jadi saya nggak bisa nanam pakai tanah. Dan melihat kok ini caranya gampang banget. Begitu saya coba, 3 bulan kok hasilnya bagus sekali. Bahkan 6 bulan saya sudah bisa menanam melon di atap rumah saya. Ya, jadi ya, itu saya semua belajar secara otodidak ya, Bu Berta? Otodidak. Bisa belajar sendiri. Iya. Nah, Bu, untuk pemirsa semua yang mungkin lihat Bu Berta langsung terinspirasi untuk mengisi waktu di rumah, apa ini, Bu, yang pertama kali kita harus persiapkan jika kita mau memulai bercocok tanam dengan hidroponik? Saya kasih tahu ya, jadi mungkin ini pakai barang bekas, Mas, yang styrofoam ini Anda bisa dapatkan di tempat buah, ya, gratis atau membeli secara barang bekas ini bisa dulu gratis, tapi sekarang banyak dijual belikan ini 5.000 perak kalau beli di toko buah.
Oke. Ini bekas anggur, kemudian bisa dikasih plastik untuk wadahnya. Nah, ini bisa untuk menanam seperti ini. Media tanamnya rock wool. Ini media tanamnya, ya, pengganti tanah. Nah, Nanti media dipotong tanam ini seperti didapatkan ini. dari mana, Bu Berta, untuk media tanamnya sendiri? Udah banyak Apakah- yang jual di online, banyak Oke. yang jual. Di online Ini banyak dari yang jual. batu ya, namanya rock wool. Namanya rock wool tapi asalnya dari batu. Oke. Dan ini Ini untuk dipotong asalnya seperti sendiri, ini. untuk media tanam dan juga batu seperti ini, apakah Indonesia bisa memproduksi sendiri, Bu Berta, atau kita masih mendatangkan secara impor, Bu? Import, Mbak, tapi murah, nggak mahal. Oke. Jadi masih bisa terjangkau ya ini untuk bisa. pemirsa semua di rumah? Iya. Ini segini, ini sekitar 25.000 bisa untuk 280 tanaman. Wow, 280 tanaman. Ya, Cak. Saya membuat tutorialnya di YouTube, bagaimana cara memotongnya supaya bisa dapat 280. Oke. Selain itu, Seperti apalagi ini ya. Bu kebutuhan yang kita butuhkan? Nah, kalau kebutuhan yang Anda butuhkan, kalau mau yang paling gampang, yang paling gampang di rumah, cukup butuh Apa itu, Bu? baskomnya aja, 2 baskom. Mana baskom yang kosong? Seperti ini. Baskom wadah air, sama baskom bolong-bolong seperti ini. Oke, 2 baskom Ini itu yang ya, dan paling bisa gampang didapatkan nih. di rumah. Oke. Nah, seperti Bu- ini, bulat bisa, ini bisa, yang ini bolong-bolong. Baskom ini baskom ajaib, selain bisa untuk nanam kangkung, bayam, bisa untuk bikin tauge juga. Oke, bisa buat multifungsi ya Bu Berta. Iya, Nah, Bu Berta, untuk Iya, tanamannya yang paling mudah untuk ditanam untuk pemula, itu tanaman apa, Bu? Paling mudah bisa menjadi adalah pilihan. kangkung dahulu belajarnya. Ini. Kangkung. Ya. Kangkung yang paling mudah, Bu Pertama, Berta. Manfaatnya kenapa? Orang kalau mau beli kangkung biasanya takut karena ada lintah atau cacingnya kan. Mhm. Nah, Kalau hidroponik, tanpa bebas. Dengan hidroponik nggak ada cacingnya, dari mana orang kita nggak ada tanahnya ya. Jadi aman ya Bu buat mereka-mereka yang takut. Nah, Bu Berta, pada hari Ya, ini katanya ini- Bu Berta mau mengajarkan kita bagaimana cara menanam kangkung dengan metode hidroponik. Iya, nanti saya berikutnya bisa dilihat di YouTube saya. Boleh ngomong nggak tapi YouTube-nya? Nah, Boleh nanti ya? saya mau minta dicuplik sedikit Bu Berta, langsung praktek sendiri untuk Oh, pemirsa boleh. di rumah di on air, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu untuk iklan. Tetaplah bersama kami Bu Berta dan pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan belajar langsung deh Bu Berta bagaimana menanam kangkung secara hidroponik di Selamat Pagi Indonesia. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih bersama Ibu Berta yang akan mengajarkan kita secara langsung mempraktekkan bagaimana cara menanam kangkung dengan sistem hidroponik. Silakan Bu Berta, bagaimana nih step pertamanya? Oke, kita pertamanya butuh keranjang tadi yang saya baskom bolong-bolong. Sama ini gampang ya carinya di toko-toko. Ini harus seperti ini, ya bentuknya. Ada rongga, jadi nggak sama besarnya. Ada rongga buat wadah airnya. Benih kangkung bisa beli online di mana saja, ya. Benih kangkungnya Ini bebas ya Bu, tidak ada kangkung benih pertama. kangkung khusus? Tidak. Kangkung apa saja bisa. Kalau hidroponik itu benihnya apa yang dipakai pertanian bisa. Jadi ini dicuci pertama, ya Kang. Benih kangkung dicuci. Karena benih kangkung itu sedikit bau ya. Nah, mungkin yang para pemula kok kalau nanam kangkung agak bau ya karena kotor. Jadi setelah dicuci kemudian direndam 1 malam seperti ini. Oke. Ya, direndam 1 malam itu benihnya langsung membesar seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini ditabur rata. Ya, Oke. setelah 1 malam ditabur rata, kemudian, nah ini dikasih air bawahnya. Airnya seberapa banyak Bu? Dikasih air batasnya basah bawah saja. Oke. Kasih airnya seperti ini supaya ada oksigennya. Nah, ini kalau ada gelembung itu artinya oksigen terikat oleh air ya. Oke. Saya kasih Jika lihat. kita tidak menuang Nah, secara tinggi seperti itu, apa Bu efeknya nanti ke tanamannya? Efeknya itu oksigennya kurang. Ini kan nggak ada tanahnya dan sebagainya ya. Jadi akar itu butuh oksigen. Jadi kalau seperti ini ada gelembung tuh oksigen terikat oleh air. Oke. Nah ini basah saja seperti ini. Kalau kurang tambah sedikit. Nah
seperti ini disimpan ya di dalam rumah, ya, simpan di dalam rumah sampai dia tumbuh akarnya seperti toge, ya selama 2 hari 3 hari dia udah muncul seperti toge. Nah kemudian kita bisa keluarkan ke dalam rumah untuk dijemur, ya. Ada nanti ada di YouTube saya, Rumah Hidroponik Berta Suranto. Kemudian kalau dia sudah tumbuh daun, ya, hari ke-7 dia sudah bagus ya, hari ke-7 ini hari ke-12. Ya, kalau sudah setiap 12 hari ya, Bu? airnya harus diganti. Ya, jadi selama 7 hari itu airnya harus diganti. Kalau ngasih air juga seperti itu ya. Seperti ini. Ya. Nah, kalau hari ke-7 sudah ada daun kira-kira sekian ya. Nah, itu dikasih nutrisi, ya dikasih makanan, tidak air saja. Makanannya, pupuknya pupuk hidroponik ya. Pupuk hidroponik seperti apa, Bu? Yang cair ya. Yang cair. Seperti bedanya ini, A dengan dan pupuk B. yang biasa apa nih, Bu? Kalau ini lebih komplit. Ya, semua unsur yang dibutuhkan oleh tanaman ada di sini. Ya. Jadi kalau manusia itu ya, Bu? Jadi pemirsa nggak usah keluar rumah untuk mencarinya? 4 sehat 5 sempurna. Ini gampang di online, semua ada. Saya biasanya masih dalam bubuk yang seperti ini. Ya, itu dikasihnya kalau di nutrisinya sendiri untuk pupuknya berapa kali seminggu, Bu, untuk diberikan kepada tanaman hidroponik? Ini pupuk yang powdernya kalau Anda beli di online seperti ini. Ngasihnya itu cukup ditengoknya seminggu sekali aja. Jadi misalnya Anda kasih pertama kali itu 800 ppm, ukurannya ppm ya. Satuannya ppm, pakai alatnya TDS meter namanya ya. Kalau tidak punya alatnya, tapi alatnya tuh murah kok, nggak mahal ya. Masih di bawah 100.000. Ya. Tapi kalau nggak punya alatnya TDS meter, bisa Anda kasih setiap 1 liter air itu 5 mili. Ya. A dan 5 mili B, ini alatnya. Ini seperti cangkulnya para petani. Oke, nah itu bisa untuk mengukur dicek berapa nutrisinya. Ya. Nah, dari hari pertama kita mulai menanam kangkung, Bu Berta, hingga bisa siap panen untuk kita konsumsi sendiri, let's say, biar kita senang di rumah. Ini berapa lama, Bu? Kalau dengan sistem yang berputar, itu 20 hari sampai 25 hari sudah panen. Wow, 20 sampai 25 hari ya, bisa sudah panen. Iya, Anda bisa lihat 12 hari udah segini. Ya. Oke. Ini dan untuk 12 hari lagi sudah bisa panen. Atau ini untuk sistem berputar. Memangnya ada berapa sistem, Bu Berta? Untuk sistem sendiri dan hidroponik ada berapa sistem? Di belakang saya bisa lihat. Iya. Di belakang saya ini namanya Dutch bucket. Apa, Bu? Maaf namanya? Untuk menanam Dutch bucket. Ember Belanda. Ember Belanda, oke. Itu seperti apa, Bu, untuk sistemnya? Untuk menanam buah-buahan. Jadi untuk nanam timun, nanam tomat, nanam melon, seperti itu bisa. Ya itu dulunya saya pakai barang bekas ya, masih pakai box es krim bekas dibuat seperti itu. Itu sistemnya berputar. Kalau ini bisa sistem ya, seperti rakit apung ya, atau namanya Kratky system juga. Nah, dan untuk hidroponik ini sendiri, Bu, untuk metode hidroponik, apakah bisa kita terapkan untuk semua jenis tanaman? Atau ada memang, contohnya, let's say tanaman pisang, bisa nggak kita nanam pisang menggunakan metode hidroponik? Bisa. Mbaknya lihat di YouTube saya menanam pisang di dalam pot. Ada buahnya, jadi kalau Anda ke sini, semua tanaman di kebun saya ini, semua hidroponik. Ya, jadi walaupun tidak pakai tanah, diganti medianya dengan kokopit. Ya. Bisa kasih lihat masnya boleh, Bu, disebutkan lagi untuk mencari informasi selanjutnya, misalkan ada yang mau nanam pisang, ada yang mau nanam melon, biar bisa tahu nih, karena kan memiliki sistem mereka masing-masing, cara masing-masing. Ya. Kokopitnya Mbak sini, itu yang baru. Ya ini nih, ini kokopit ini pengganti tanah ya. Baik. Ini tidak ada cacingnya juga. Oke. Ini kokopit ini lokal ya, produk lokal, jadi kita membantu sesama, jadi ada para pengrajin yang memproduksi kulit kelapa dihancurkan, biasanya kan untuk keset dan lain sebagainya. Ini produk terakhirnya, Mbak. Dulunya dibuang. Membantu.
Membantu Ya, perekonomian dulunya ini dibuat. saudara-saudara kita ya Bu Berta. karena Nah Bu ada- Berta, untuk terakhir nih ya, Bu, karena ngomong-ngomong tentang ekonomi. Ini jika memang ada pemirsa yang tertarik dan mereka mungkin mau menseriusi sistem tanaman hidroponik ini susah nggak sih Bu nanti untuk dijual, untuk mendapatkan keuntungan sendiri? Bisa banget, karena harganya pun bisa kompetitif. Kita bisa jual 3.000 per ikat aja udah untung. Kemarin saya menghitungkan buat orang ya yang membutuhkan ya. Jadi kalau satu rakit apung misalnya 600 lubang ya, itu kita satu ikat aja kita jual 3.000 perak, nggak usah lebih mahal saja, samakan dengan harga pasar ya. Samakan saja, tapi kita bisa menjualnya dengan kangkung ini lebih sehat, tidak ada cacingnya ya. Dan bentuknya pun ya waktu sampai pasar kangkungnya udah lecek, kangkung kita masih sehat, ya masih bagus. Saya rasa ibu-ibu pasti memilih yang lebih bagus. Salah satu faktor kenapa bisa memilih hidroponik menjadi alternatif adalah mudah melakukannya dan tidak membutuhkan lahan besar, di rumah saja cukup ya Bu Berta. Betul, betul. Jadi lahan kecil cuma ukuran 1,5 meter saja sudah bisa untuk bertanam. Baik, terima kasih Bu Berta atas informasi dan juga penjelasannya. Jaga terus kesehatan Bu Berta, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.